Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Rabi Puji 3, kepada yang terhormat Kepala TK K5 Kejoro Rabi Puji, kepada yang terhormat Kepala TK Sunya, dan Bapak Ibu guru sekalian yang ada di dalam ini. Pertama-tama, marilah panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini saya bisa mengadakan diseminasi budaya positif yang ditempatkan di Rabi Puji 3. Salawat serta salam marilah kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita dari zaman kegelapan dan ke zaman yang terang benderang ini. Izinkanlah saya menyampaikan sesi belajar bersama dalam pembahasan budaya positif. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu guru untuk membantu berjalannya acara pada siang hari ini. Adapun susunan acara saya buka sendiri. Pertama pembukaan yang dibuka sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Rabi Puji 3, kemudian langsung ke acara inti, doa dan doa. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara kedua yaitu sambutan kepada Ibu Guru selaku Kepala Sekolah SDN Rabi Puji 3. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah senantiasa kita selalu menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas karunia Allah yang diberikan kepada kita semua. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita kenikmatan sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di sini menjalankan rutinitas kerja kita dalam kondisi baik. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir zaman nanti kita semua mendapat syafaat dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih sekali atas kedatangan Bapak Ibu, di mana memang kondisi kedatangan Bapak Ibu sangatlah diharapkan oleh CGBK. Karena apa? Terserah di lembaga kami memang gurunya memang istilahnya minimum. Jadi untuk menjadi 12, jadi menjadi 12 itu memang butuh adanya kolaborasi, adanya apa namanya ini, kefamiliaran di antara guru-guru yang termasuk kenal dengan Bu Tini untuk menghadiri sebagai tugas JGP di Angkatan 9 ini bisa terlaksana dengan baik. Syukur alhamdulillah, JGP kami sudah melangkah dari awal sampai proses hari ini sudah menginjak pada modul 1, modul 2. Syukur alhamdulillah kita ucapkan semoga sehat selalu dan semoga dapat melaksanakan
acara JGB ini dengan mudah dan lancar, sukses. Saya menyinggung sekelumit saja bahwa JGB kami mengadakan aksi nyata diseminasi budaya positif. Budaya positif itu budaya yang benar-benar kita harapkan semuanya. Budaya positif di sekolah itu memang mengarah kepada nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang mengacu pada kenaikan di bidang akademik, perkembangan di bidang sosial budaya, dan terutama di karakter. Di situ ada beberapa ciri dari budaya positif itu. Di antaranya kita harus berpihak kepada siswa. Ada beberapa di situ, mungkin saya hanya mengambil beberapa contoh saja. Yang pertama adalah adanya kerjasama antara pihak guru juga kepada siswa. Kita upayakan anak-anak itu sejahtera dalam arti dalam pembelajaran anak-anak itu diharapkan memiliki rasa nyaman kepada guru, nyaman kepada situasi kelas, nyaman kepada teman sebaya. Jadi kalau istilahnya nyaman dalam beberapa segi itu, otomatis anak-anak nanti jelasnya akan menjadi bahagia, senang untuk mengadakan sesuatu hal yang di tingkat pendidikan ini. Kemudian yang saya ambil juga contoh yang kedua, cirinya misalnya kita butuh adanya penghargaan dari ras, suku, agama. Kita butuh penghargaan kepada siswa. Jadi semakin kita menghargai, semakin kita menerima aspirasi dari siswa itu akan merasa nyaman juga, karena kita merasa ada sesuatu masalah enak dibicarakan kepada seorang leader, seorang pemimpin di kelas itu. Jadi bagaimana nanti tersolusikannya? Masalah-masalah itu tidak jauh juga terkait dengan mengadakannya kita kepada kolaborasi dengan orang tua. Jadi apapun yang terjadi dengan istilah budaya positif ini yang kita lakukan di sekolah itu akan lebih nyaman dan lebih maju lagi jika kita bisa istilahnya saling berkesinambungan dan saling bisa antara orang tua dengan guru bisa menciptakan suatu suasana yang nyaman. Mungkin itu sekelumit saja, karena nanti akan dilanjutkan oleh JGB Dita Putri. Saya selaku kepala sekolah di sini dengan penjelasan kami mungkin masih kurang banyak bisa dijelaskan nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu yang telah memberikan sepatah kata. Saya akan langsung mengacu pada topik utama, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif. Jadi
bukan menjadi lawan buat pernikahan masyarakat menjadi diri bukan menjadi siap berdoa. Berbagi tentang budaya positif kepada rekan-rekan guru di SDN Rambi Puji 3. Latar belakang pendidikan menurut KHD adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh seorang guru saja, namun perlu dukungan dan keterlibatan orang tua di dalamnya. Dan peran orang tua sangatlah penting dalam mendampingi belajar anaknya. Ada 3 peran orang tua yang dapat dilakukan, yaitu 1. Membantu anak belajar, yang kedua memotivasi anak, dan yang ketiga memantau perkembangan belajar anak. Sekolah adalah tempat yang harus memberikan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan untuk semua warga sekolah. Dan untuk mewujudkan semua itu maka perlu dibangun budaya positif. Adapun tujuan dari rancangan aksi nyata ini adalah sebagai berikut: 1. Menciptakan budaya positif di sekolah. 2. Mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk siswa dan warga sekolah. 3. Untuk menumbuhkan budaya keterlibatan orang tua dalam mendampingi anak yang belajar. Yang keempat, untuk meningkatkan hubungan baik antara guru, siswa, dan orang tua. Yang kelima, untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Yang terakhir, yang keenam, untuk mewujudkan visi murid merdeka dan murid merdeka belajar. Selanjutnya, terukur. Yang pertama, terciptanya suasana kelas yang diinginkan sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat, disetujui, dan diyakini bersama. Yang kedua, dengan bimbingan guru, murid mampu mencari solusi atas permasalahan yang ada dan mampu menunjukkan perubahan perilaku atas masalah yang dihadapinya. Yang ketiga yaitu terciptanya motivasi belajar siswa dan budi pekerti yang baik sehingga murid dapat disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang keempat, murid dan guru mampu melaksanakan budaya positif secara konsisten dan berkesinambungan. 5 tindakan yang akan dilakukan, yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait pelaksanaan aksi nyata, menyusun instrumen pelaksanaan aksi nyata, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, mengumpulkan instrumen dan dokumentasi, menyusun laporan, dan yang terakhir merefleksikan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Saya di sini sangat berterima kasih kepada sekolah, terutama kepada guru yang telah memberikan sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini untuk membantu berjalannya acara pada aksi nyata pada siang hari ini. Dan tak lupa dukungan yang dibutuhkan, yaitu untuk mewujudkan aksi nyata budaya positif di sekolah memerlukan dukungan dari berbagai pihak dan kesediaan sarana dan prasarana seperti laptop, LCD, dan proyektor agar aksi nyata ini dapat berjalan dengan baik. Saya sudah sampaikan terima kasih kepada Bu Lulu, juga saya juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala TK Alima yang telah membimbing saya untuk sangat membantu sekali, terima kasih. Jadi yang didukung ya kepala sekolah, rekan guru, saya juga berterima kasih dengan rekan-rekan guru yang selalu menyayangi saya, seluruh siswa, teman-teman ya, komite sekolah, wali murid, dan lingkungan sekitar. Terima kasih. Dan juga guru bunda TK, terima kasih sekali atas kehadirannya. Juga teman saya, Mbak Nuni, Mbak Lidia, dan Mbak Linda, saya sangat berterima kasih.
ada 8 konsep inti budaya positif, yaitu yang pertama pemahaman paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol restitusi, yang ketujuh keyakinan keras, dan yang terakhir segitiga restitusi. Dulu dalam pembelajaran dulu, mungkin waktu saya kecil itu sudah tidak berkembang sehingga sekarang ini. Jadi pembelajaran dengan paradigma lama yaitu pembelajaran yang mempunyai pemikiran yang selama ini kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan guru yang dihadapkan. Seharusnya kita mengetahui posisi kontrol guru yaitu mandiri, reflektif, kolaborasi, inovasi, dan berpihak kepada murid sehingga dapat tercipta budaya positif di sekolah. Sudah banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran kurikulum merdeka. Dan sekarang pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila meliputi 6 segmen yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif, yang kelima bergotong royong, yang keenam berkebinekaan global. Ini konsepsi tentang teori kontrol. Inilah ilusi guru pada waktu zaman dulu. Jadi kita umpamakan seperti gambar yang ada di layar. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang biasa berhak memaksa. Jadi sekarang tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang seperti di gambar. Kenapa? Karena mereka akan mengingat kita kalau kita pernah misalnya memarahi. Jadi akan selalu diingat oleh pemikiran anak zaman sekarang. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini stimulusnya respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Kalau masuk di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kita sebenarnya berbeda. Antara anak yang satu dan anak yang berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Namun setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kadang kita buat lingkaran, belum tentu anak itu menyebutkan lingkaran. Kadang anak itu menyebutkan lain dari tulisan atau bacaan lingkaran. Entah itu bulat, entah itu donat, jadi berbagai macam jawaban. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Namun, untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, walaupun itu bersalah, tapi tujuannya mungkin beda. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi memang bermula dari kita sendiri. Nah, selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi walaupun anak diam, kadang anak tidak akan diam, sampai semakin ramai. Jadi harus bermula pada diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau teori sekarang kontrol tentang dunia itu kolaborasi dan konsensus
menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau sekarang model berpikir menang. Jadi tidak ada yang dirugikan satu dengan yang lain. Jadi harus menang dan menang. Kita sudah punya ke disiplin positif. Bapak pendidikan kita, ya Jadwantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Saya mengutipnya dari situ. Kemudian ada dari definisi kata merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu jarwani. Jarwanya orang melepasi pamrih. Nging ugo kuat kuasani aman diri priyanda. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kadang kita memerintah diri sendiri aja sulit. Jadi menghilangkan rasa malas kita aja juga sulit. Jadi itu juga perlu dikontrol. Masih di disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin. Nah, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi sejak saya mengikuti CGP ini memang ada materi tentang imbalan, penghargaan, ancaman dan hukuman. Jadi kalau ada anak yang pintar, nanti saya kasih itu nanti sudah tidak diperdulikan, karena itu akan menjadi dilema bagi guru yang setelahnya. Kenapa begitu? Kalau dari misalnya dari kelas 2, nah itu nilainya tinggi, sering dikasih hadiah sama gurunya. Nanti di kelas 3 dia akan meminta lagi, menggarap. Kok gak sama dengan kelas 2 ya? Biasanya seperti itu. Dan itu menjadikan pasti diingat-ingat sama anak tersebut. Karena dulu saya dikasih uang sama, misalkan seperti itu di kelas 2. Sekarang saya lo nilainya tinggi kok gak dikasih uang, itu akan menggarap. Jadi diusahakan memperminim hal yang seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Budaya disiplin tetap masih budaya disiplin karena memang materinya banyak di sini. Dalam keseharian kita, maka kata disiplin dimana dari sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kita berusaha seminimal mungkin tidak berbuat seperti itu. Kita menjaga nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Yang kedua, Ibu Mary Years Program atau KYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada 9 pilar karakter yang disebut IHF, Indonesian Direct Life Foundation. Begitu gini, saya tidak paling jelas kalau bahasa Inggris. Yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandiriannya dan bertanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka nolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Merupakan nilai-nilai kebajikan. Nah, biar tidak ngantuk kita main dulu. Ayo. Kan kata kuncinya adalah clue. Nama-nama. Kata kuncinya adalah nama-nama, fokus dan bagus ya. Endang huruf terakhirnya G. Jika huruf terakhirnya A. Nah, kalau tri huruf terakhirnya apa? Salah. Coba perhatikan, fokus. Endang huruf terakhirnya G. Jika huruf terakhirnya A. Nah, kalau tri huruf terakhirnya A. Ada lagi? Coba sekarang kita ulang lagi. Jeruk 2000, apel 2000. Kalau P berapa? Saya ulangi dulunya. Jeruk 2000, apel 2000. Kalau P berapa? Salah, P 1000. Ya, ayo fokus. Lagi. Rak 1000. Ya, lemari 3000. Kalau eskalator 4000. Sudah mulai mengerti? Sudah mulai mengerti ya? Yuk. Sekarang huruf terakhir. Perhatikan dulunya, huruf terakhir. Huruf terakhir ya. Coklat huruf terakhirnya T. Hitam huruf terakhirnya hitam. Huruf terakhirnya M. Kalau hijau, kalau hijau, kalau benar. Iya, terima kasih Bu Eni. Boleh mengerti sudah. Nanti pelajaran ya, kita banyak. Sama ya. Kita nyanyi lagi. Di sini di sana di mana
materi sebabnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Adapun menurut Dr. William Glasser, 5 kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, serta kebebasan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini yang seperti tadi yang saya jelaskan. Ini merupakan motivasi intrinsik. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas ganda, yaitu hubungan dengan pengalaman. Kalau kita menghukum, itu akan dirasakan menyakitkan, tidak nyaman, murid akan takut, memaksa, dan murid cenderung menyembunyikan kesalahan. Juga murid menjadi rendah diri, tidak pede. Untuk penghargaan tidak efektif, merusak hubungan yang bersifat iri. Jadi jika ada teman yang satu mendapat penghargaan tapi satunya yang lain tidak, itu akan menimbulkan sifat ini. Mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Makanya di kurikulum mereka sudah tidak ada sistem ranking. Dan yang terakhir merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu ada 2, konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi, yaitu penguatan jangka pendek, perlu memonitoring berkelanjutan stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Untuk restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi sebenarnya kita sebelum kita melaksanakan atau mengetahui arti dari restitusi ini, sebenarnya kita sudah melaksanakan. Jadi biasanya banyak kasus ya. Misalkan anak mengejek dengan nama bapak, itu kan kadang kita sering duduk atau sendiri dengan memberikan pengertian bahwa mengejek nama bapak itu tidak baik. Nah kita sudah melakukan dulu sejak dulu. Ataupun bertengkar, kita selalu melereng, kemudian mendudukkan dan menjernihkan permasalahan sehingga nanti akan timbul permintaan maaf bersama. Gitu. Ternyata itu adalah restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi adalah yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah,
Ke-8, restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi memberikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi walaupun murid berbuat salah tapi tidak ada rasa minder ataupun gimana, akan kembali dengan sendirinya. Dengan apa? Dengan kesadaran diri yang telah dimiliki. Perbedaan contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau kita hukum, guru menghukum siswa tersebut berkorban bergerak selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Biasanya kita sering kayaknya melaksanakan hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau bergerak sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan restitusi menganjurkan guru menanyakan keyakinan kelas guru atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi inilah perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini 5 posisi kontrol restitusi: penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus, murid sering datang terlambat ke sekolah. Kalau sebagai penghukum, itu akan terjadi atau kalimat patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di tiang depan tiang bendera sampai mungkin 15 menit, 30 menit seperti itu. Kemudian untuk contoh membuat rasa bersalah, guru mesti akan bilang berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru sangat kecewa sama kamu. Untuk yang teman, ayolah disiplin. Pas kita melakukan hal itu, buat guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Yang keempat, sebagai pemantau, guru akan mengatakan kamu sudah melanggar bagaimana peraturan dan konsekuensinya. Untuk yang kelima yaitu manajer, ini guru akan bertanya, apakah kamu tahu kesalahan itu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi dikembalikan ke siswa. Kita hanya sebagai leader saja. Nih, contoh penghukum. Jadi guru akan berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, itu jangan dulu. Kalau sekarang insya Allah tidak ada sudah. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya saya akan. Hasilnya, murid akan membentak, mendendam, dan menyalahkan orang lain. Kadang yang lemah malah dilampiaskan ke temannya yang lemah, seperti itu. Dampak pada murid mengulangi salah berulang kali dan berlaku jadi agresif. Ini adalah sekelumit contoh. Selamat pagi Bu. Saya terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian menjadi anak. saya Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu kuliah lapangan basket. Belum main. kenapa Itu salah satu contoh mungkin pada waktu kita sekolah dulu sebelumnya. Ya, ini membuat rasa bersama. Contohnya,
maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan sampai lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu bikin bapak kelas kelas. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ini adalah pembuatan merasa bersama. Jadi dampaknya murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan merasa tidak berharga. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Dampaknya tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Tuh, ini salah satu jawabannya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi sayang. Iya Bu, habis ibu saya ulang tahun saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya ada yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya mau bangun tadi, jadi biar saya kencang, tetap berkerja Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali biar bikin lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin sering ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Yang keempat itu sebagai pemantau. Dampak pada murid menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi akan terkesan mereka akan mendapatkan hadiah jika tidak terlambat sekolah dan akan mendapatkan hukuman jika terlambat sekolah. Ini cuplikan. Selamat pagi Bu. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah dahulu Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Lalu saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk kepentingan kamu, ya? Baik Bu. Dan ini adalah yang terakhir, itu yang diharapkan kita bisa melakukan sebagai manajer. Guru akan melakukan pertanyaan-pertanyaan dan apa yang kita yakini, apa kamu yakini hal tersebut. Kalau kamu yakinnya, maka maukah kamu perbaikinya? Kalau kami perbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan mendapatkan apa kesan dirimu. Jadi di sini adalah melakukan mata atau karakter. Dan murid akan bertanya lagi bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini. Saya akan memperbaiki masalah ini. Akan menanyakan hal seperti itu. Dampaknya murid bisa mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Seperti itu. Nih, cuplikannya seperti ini. Thank you.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Maren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Maren? Maaf, Bu. Saya lupa alarmnya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Maren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Maren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba hidupin dari monitor awan saya, Bu. Baik, kalau Maren lupa meneralakan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa yang mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Saya Kak Emma. Ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Maren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan merasa alarm kapan, Maren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Maren akan setelah alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Maren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Maren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak. Cek. Sorry. Nah, ini adalah materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan atau tidak? Mengapa tidak retorika saja? Kita mengumpamakan mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Dan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Pendalaman keyakinan kelas A, kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Jadi misalkan hormat, tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Yang kedua, menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru. Yang ketiga, tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Pada kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti sering sekali terjadi di kalangan sekolah. Sepele tetapi tidak mencerminkan budaya yang positif. Seperti yang tidak tampak yaitu memegang pensil kadang tidak dikembalikan ke yang punya, walaupun dikembalikan tapi tidak dikembalikan pada tempatnya. Seperti itu. Kemudian kalau kalau bekerja ini tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Jadi kalau siswa bekerja itu tekun bekerja dan menyimak guru. Kalau tidak tampaknya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Tampak seperti menyerahkan tugas tepat waktu. Tugas tidak diberikan atau tidak dikumpulkan. Yang ketiga, memberikan hasil terbaik. Yang tidak tampak seperti asal-asalan mengerjakan tugas. Kemudian merasa diterima dan diikuti. Tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok. Tidak tampak seperti mengucilkan salah satu teman. Ini di SD sering kali terjadi, biasanya seperti itu. Yang kedua, tampak seperti memberikan kata-kata atau komen membesarkan hati bila teman kita berhasil. Tidak
tidak tampak seperti marah atau iri atas keberhasilan teman lain. Yang ketiga, menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapatkan musibah. Yang tidak tampak seperti adil terhadap teman yang sedang kurang sehat atau musibah. Yang kedua yaitu kegiatan tugas saya, tugas kamu, tugas murid, tugas guru, tugas murid. Berikut ada langkah yang dapat dilakukan dalam mendiskusikan hal tersebut. 1. Guru akan membuat bagian berisi kotak. Yang kedua, masing-masing kotak diisi judul. Guru tugasnya apa, murid tugasnya apa. Guru tugasnya bukan apa, murid tugasnya bukan apa. Yang ketiga, guru berkurang dapat dengan bicara mengajak murid berpendapat secara individu atau membagi murid dalam kelompok atau kelompok, dan setiap kelompoknya diberikan tugas bercurah pendapat tentang masing-masing tugas atau bukan tugas guru maupun murid. Yang keempat, hasil dari curah pendapat tugas saya tugas kamu ditempel di titik kelas agar dapat dilihat seluruh kelas. Jadi ada beberapa cara untuk membuat keyakinan kelas ini. Cara yang seperti saya barusan yang pertama, yang kedua ini, jadi membuat bagian. Misalkan guru tugasnya mengajak, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Murid tugasnya belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan dan memeriksa tugas kembali. Yang ketiga, tugasnya bukan guru, tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksakan murid belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Ini mohon maaf, ini murid ya. Murid tugasnya bukan menyakiti dan disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi orang lain, melakukan tugas guru, memutuskan untuk teman kamu, maksudnya tidak harus pilih-pilih teman gitu. Jadi bukan tugasnya murid. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak daripada peraturan. Sedikit saja biar mudah diingat. Berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Karena kita kadang kurikulumnya belum habis, sudah ada kurikulum baru lagi. Jadi harus begitu. Yang terakhir, semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi diusahakan guru tidak boleh mendominan. Jadi harus siswa ya. Contoh keyakinan kelas: belajar, berhak belajar dengan tenang, menjaga dan menghormati barang orang lain, bersikap, berkata dan berperilaku positif, menjaga kebersihan kelas, disiplin waktu, tertib, berseragam, dan turut menjaga fasilitas sekolah. Nah, contoh membuat keyakinan kelas. Pada awal semester kita bukan diharuskan, tapi harus buat keyakinan kelas. Jadi siswa kita aja membuat keyakinan kelas untuk dapat melaksanakan apa yang telah mereka inginkan. Jadi mereka menginginkan apa, pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan selama menduduki kelas yang baru, misalkan dari kelas 4 ke kelas 5. Ini adalah materi akhir dari desiminasi saya, yaitu segitiga restitusi. Ada 3. 1, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Dan ini gambaran segitiga restitusi.
Semoga materi yang telah saya sampaikan bisa menginspirasi teman-teman dan juga pembelajaran yang baik bagi saya pribadi dan sekolah pada umumnya. Selanjutnya mungkin kita akhiri dengan doa penutup ya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih apa yang telah Bapak Ibu guru serta Ibu-ibu kepala sekolah karena kehadiran sudah memberikan kebahagiaan yang tersendiri bagi saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga dengan kedatangan Pak Jenang di ruangan ini menjadikan amal ibadah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat-lipat. Mohon maaf, mungkin hanya itu bukunya saya. Saya sebagai CJK atas bilang dengan diseminasi budaya positif sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.